Belajar menerima keadaan adalah salah satu pelajaran terbesar dalam hidup ini. Kita seringkali sibuk mengejar impian, keinginan, dan harapan. Dalam perjalanan itu, tanpa sadar kita membentuk ekspektasi tinggi terhadap kenyataan, seolah-olah segala hal harus berjalan sesuai rencana kita. Namun, hidup mengajarkan kita bahwa tidak semua harapan bisa terwujud dengan mudah. Tidak semua impian bisa diraih tanpa hambatan. Seringkali, kita terjatuh, tersandung, bahkan merasa kecewa. Di saat inilah, kemampuan menerima menjadi sangat berarti, karena hanya dengan penerimaan, kita bisa menemukan ketenangan di tengah badai. Terkadang, kita terjebak dalam ilusi bahwa hidup harus selalu sempurna, harus selalu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita lupa bahwa kesempurnaan adalah mitos, bahwa hidup penuh dengan perubahan dan ketidaksempurnaan yang tak terelakkan. Ketika kita terlalu fokus pada apa yang tidak kita miliki atau pada apa yang kita anggap salah dalam hidup kita, maka kekecewaan akan selalu menghantui langkah kita. Sebaliknya, saat kita belajar untuk menerima, hati kita akan terasa lebih lapang, lebih tenang, dan lebih kuat menghadapi berbagai ujian yang datang. Penerimaan bukan berarti menyerah. Ini bukan tentang berhenti berjuang atau membiarkan hidup berjalan tanpa arah. Penerimaan adalah kebijaksanaan untuk menerima apa yang tidak bisa diubah dan tetap berusaha memperbaiki apa yang masih bisa diperbaiki. Dengan menerima, kita tidak membiarkan kekecewaan menguasai pikiran kita, melainkan memberikan ruang bagi diri kita untuk melihat kemungkinan-kemungkinan lain yang mungkin sebelumnya terlewatkan karena terlalu terfokus pada kekecewaan. Kita seringkali cenderung menyalahkan kenyataan ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana. Mungkin kita berpikir mengapa ini terjadi padaku, mengapa hidup ini begitu berat. Namun kenyataan hidup bukanlah musuh kita. Ia tidak datang untuk merusak kebahagiaan kita, tetapi justru untuk mengajari kita banyak hal. Dengan berhenti menyalahkan kenyataan, kita memberi kesempatan pada diri sendiri untuk belajar dan tumbuh dari setiap pengalaman, baik itu yang manis maupun yang pahit. Ada banyak hal dalam hidup yang di luar kendali kita. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang orang lain katakan, bagaimana dunia berputar, atau apa yang akan terjadi esok hari. Apa yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana kita merespons segala situasi tersebut. Ketika kita memilih untuk merespons dengan tenang dan bijaksana, kita sebenarnya sedang menjaga kekuatan dan kedamaian dalam diri. Kebahagiaan sejati datang dari kemampuan kita untuk merasa cukup dengan apa yang kita miliki saat ini. Dalam hidup ada hal-hal yang memang sudah diatur oleh Allah. Kita hanya perlu menjalani, mempercayai, dan meyakini bahwa setiap kejadian yang kita alami adalah bagian dari rencananya yang sempurna. Terkadang, jalan yang kita lalui terasa sulit dan penuh liku, tetapi di balik semua itu, ada makna dan hikmah yang lebih dalam. Tidak ada satupun kejadian yang Allah berikan tanpa alasan. Setiap langkah, setiap rintangan, dan setiap keberhasilan semuanya sudah diatur dengan bijak. Ketika kita mulai menerima bahwa rencana Allah adalah yang terbaik, hati kita menjadi lebih lapang dan pikiran kita lebih tenang. Kita tidak lagi merasa perlu bersaing dengan siapapun atau merasa tertinggal dari orang lain. Sebaliknya, kita menikmati perjalanan kita sendiri tanpa tekanan dan tanpa kekhawatiran yang berlebihan. Kebahagiaan sejati datang bukan dari memiliki segala sesuatu, tetapi dari kesadaran bahwa apa yang kita miliki saat ini adalah cukup. Membandingkan diri dengan orang lain hanya akan menambah beban di hati kita. Setiap orang memiliki perjalanan hidupnya masing-masing. Ada yang tampaknya lebih cepat mencapai tujuan, ada pula yang harus menunggu lebih lama. Namun, hidup bukanlah perlombaan. Ketika kita bisa menikmati apa yang kita miliki dan merasakan syukur, kita akan menyadari bahwa kita memiliki semua yang kita butuhkan untuk merasa bahagia. Rasa syukur adalah kunci kebahagiaan yang sejati. Ketika kita mulai melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang penuh syukur, kita akan melihat keindahan dalam setiap detil kehidupan. Tidak lagi merasa iri dengan apa yang dimiliki orang lain, karena kita tahu bahwa kebahagiaan kita tidak tergantung pada hal-hal eksternal. Kebahagiaan kita ada di dalam hati kita sendiri. Dan itu bisa kita ciptakan dengan bersyukur atas setiap hal kecil yang kita miliki. Ada saat-saat dalam hidup di mana kita mungkin merasa bahwa apa yang kita miliki tidak cukup. Kita melihat orang lain dengan segala kelebihan mereka, dan kita merasa rendah diri. Namun, sesungguhnya, keindahan hidup terletak pada keberagaman jalan dan cerita masing-masing orang. Ketika kita bisa menerima bahwa hidup kita berbeda dengan hidup orang lain,
kita akan menemukan kedamaian yang tidak bisa diukur dengan perbandingan atau penilaian apapun. Allah selalu tahu apa yang terbaik untuk kita, bahkan lebih dari yang kita tahu sendiri. Mungkin kita merasa kecewa saat rencana kita tidak berjalan sesuai harapan, tetapi di balik itu semua, Allah sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih indah dari yang kita bayangkan. Dia tidak akan memberi kita cobaan melebihi kemampuan kita. Maka, dengan berserah diri, kita sebenarnya membiarkan diri kita berjalan di atas jalannya yang penuh kasih dan perhatian. Kadang, apa yang kita anggap sebagai kegagalan justru adalah jalan untuk menuju kebahagiaan yang lebih besar. Allah tidak pernah salah dalam merencanakan hidup kita. Semua yang kita alami, baik itu kesulitan maupun kebahagiaan, semuanya sudah sesuai dengan ketentuannya. Kita hanya perlu yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari proses yang akan membawa kita menuju tempat yang seharusnya. Menikmati hidup tanpa membandingkan diri dengan orang lain adalah bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri. Kita tidak perlu selalu melihat ke arah orang lain untuk mengukur keberhasilan kita. Setiap pencapaian kecil, setiap langkah maju yang kita ambil, adalah alasan untuk merasa bangga. Dengan menghargai diri sendiri, kita memberikan cinta dan perhatian yang mungkin selama ini kita cari di luar diri kita. Kebahagiaan bukanlah tentang memiliki segalanya, melainkan tentang merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Ketika kita bisa mencintai hidup kita sendiri dan merasa cukup, itulah saat di mana kita benar-benar merasa bahagia. Tidak ada yang lebih membebaskan daripada perasaan puas dan syukur atas apa yang telah kita capai, sekecil apapun itu. Ketika kita terus mencari kebahagiaan di luar diri kita akan selalu merasa kekurangan. Namun, saat kita mulai melihat ke dalam, kita akan menemukan bahwa kebahagiaan sejati ada di dalam diri kita sendiri. Semua yang kita butuhkan untuk merasa bahagia sudah ada dalam hati kita. Tinggal bagaimana kita mampu melihat dan menghargainya. Hidup adalah sebuah anugerah yang harus kita nikmati sepenuhnya. Setiap hari, setiap detik, adalah kesempatan untuk belajar, bertumbuh, dan menemukan makna. Kita tidak perlu menunggu momen besar untuk merasa bahagia. Bahkan dalam kesederhanaan pun, kita bisa menemukan kebahagiaan yang tulus, asalkan kita mampu melihatnya dengan hati yang lapang. Ketika kita bisa menerima hidup apa adanya, kita akan merasakan kedamaian yang dalam. Tidak ada lagi perasaan iri, tidak ada lagi kekhawatiran tentang masa depan, karena kita percaya bahwa hidup ini sudah diatur dengan sempurna oleh Yang Maha Kuasa. Kita hanya perlu menjalani dan menikmati setiap momen dengan penuh syukur. Kita mungkin tidak selalu mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi kita pasti akan mendapatkan apa yang kita butuhkan. Allah selalu tahu apa yang terbaik untuk kita, dan Dia tidak akan meninggalkan kita sendirian. Dia akan selalu ada untuk mendampingi kita, untuk memberikan kekuatan di saat kita lemah, dan untuk menuntun kita ketika kita tersesat. Dengan bersyukur dan menerima hidup apa adanya, kita membebaskan diri kita dari beban yang tidak perlu. Kita tidak lagi merasa terbebani oleh apa yang tidak kita miliki, melainkan lebih menghargai setiap anugerah yang telah kita terima. Ketenangan batin datang ketika kita merasa cukup, dan dari situ kita bisa mulai menikmati hidup dengan penuh kebahagiaan. Setiap tantangan yang kita hadapi adalah pelajaran yang akan membuat kita lebih kuat dan lebih bijaksana. Allah tidak akan pernah memberikan cobaan di luar batas kemampuan kita. Setiap kesulitan yang kita alami adalah kesempatan untuk memperkuat iman kita, untuk mendekatkan diri kepadanya, dan untuk menemukan makna yang lebih dalam hidup ini. Kadang hidup memang berjalan tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Ada momen di mana kita merasa segalanya tidak adil, seolah-olah semua rintangan hanya datang kepada kita. Namun, disitulah Allah sebenarnya ingin kita belajar bersabar, belajar memahami bahwa segala sesuatu ada waktunya. Allah menguji kita bukan karena ingin membuat kita menderita, melainkan untuk menguatkan kita. Jika kita dapat menerima setiap ujian dengan lapang dada, hati kita akan lebih kokoh dan siap menghadapi apapun yang ada di depan. Menerima kenyataan juga berarti belajar untuk memaafkan. Memaafkan diri kita sendiri atas kesalahan yang pernah kita buat, memaafkan orang lain yang pernah menyakiti, dan memaafkan keadaan yang kadang tak berpihak pada kita. Memaafkan bukan hanya untuk mereka, tetapi juga untuk kita, agar kita bisa berjalan lebih ringan, lebih bebas, tanpa beban dendam atau penyesalan yang memberatkan langkah kita. Dalam setiap maaf, kita sebenarnya sedang membuka pintu untuk kedamaian dan ketenangan dalam hidup kita. Ada kalanya kita harus berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri,
Apa yang sebenarnya aku cari dalam hidup ini? Jawaban dari pertanyaan itu mungkin lebih sederhana dari yang kita duga. Kita sering mencari kebahagiaan di luar sana, padahal kebahagiaan sejati datang dari dalam hati. Bukan dari kepemilikan materi, bukan dari pengakuan orang lain, tetapi dari penerimaan atas diri kita sendiri dan dari rasa cukup atas apa yang telah Allah berikan pada kita. Ketika kita mulai merelakan hal-hal yang di luar kendali kita akan merasakan ketenangan yang belum pernah kita rasakan sebelumnya. Kita tidak lagi cemas tentang masa depan, tidak lagi khawatir tentang hal-hal yang belum terjadi, karena kita percaya bahwa Allah telah menyiapkan jalan terbaik untuk kita. Kepercayaan ini akan membebaskan kita dari rasa takut yang mengikat dan memberi kita keberanian untuk melangkah dengan mantap, tanpa ragu dan tanpa khawatir. Setiap hari kita diberikan kesempatan baru untuk belajar, untuk memperbaiki diri, dan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dalam setiap hari yang Allah berikan, ada karunia yang tak ternilai. Bahkan, dalam setiap nafas yang kita ambil, ada kasih sayang Allah yang begitu besar. Ketika kita menyadari bahwa setiap momen adalah anugerah, kita akan belajar untuk menghargai hidup kita lebih dalam, menjalani hari-hari dengan lebih penuh rasa syukur dan kebahagiaan. Seringkali yang membuat kita merasa tidak bahagia bukanlah keadaan kita, tetapi bagaimana kita menilai keadaan tersebut. Jika kita selalu memandang hidup dari sisi yang negatif, kita akan selalu merasa ada yang kurang, selalu merasa tak puas. Namun jika kita belajar melihat dari sisi yang positif, kita akan menyadari bahwa hidup ini penuh dengan keajaiban kecil yang bisa membuat kita tersenyum setiap hari. Kebahagiaan adalah soal perspektif, dan perspektif itu bisa kita ciptakan sendiri dengan hati yang penuh syukur. Salah satu cara untuk menerima keadaan adalah dengan belajar mengendalikan pikiran kita. Setiap kali perasaan tidak puas atau kecewa muncul, coba tanyakan pada diri sendiri, apakah ada hal yang bisa aku ubah dari keadaan ini? Jika ada maka lakukan perubahan itu. Tetapi, jika tidak, coba latih hati untuk menerima. Proses ini memang tidak mudah dan membutuhkan waktu, tetapi setiap kali kita berhasil mengendalikannya, sedikit demi sedikit hati kita akan terbiasa untuk lebih tenang dan tidak terlalu terpengaruh oleh keadaan. Berlatih untuk bersyukur juga bisa dimulai dari hal-hal kecil. Setiap pagi sebelum memulai aktivitas, coba luangkan beberapa menit untuk memikirkan 3 hal yang kamu syukuri hari ini. Mungkin itu bisa berupa udara segar yang kamu hirup, makanan yang kamu nikmati, atau kesempatan yang kamu miliki untuk menjalani hari baru. Ketika kita mulai dari hal-hal sederhana, lama-kelamaan rasa syukur itu akan meluas ke aspek lain dalam hidup kita, hingga kita bisa merasakan betapa beruntungnya kita dengan apa yang kita miliki saat ini. Berhenti membandingkan diri dengan orang lain adalah langkah penting untuk hidup dalam ketenangan. Setiap kali perasaan iri muncul, ingatkan diri bahwa setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda. Apa yang terlihat sempurna di luar mungkin tidak selalu sama dengan kenyataan yang mereka jalani. Fokuslah pada tujuan hidupmu sendiri, dan jalanilah perjalananmu dengan hati yang teguh. Dengan begitu, kita akan lebih mudah merasa cukup dan menghargai setiap langkah yang kita ambil. Kita juga bisa mencoba untuk lebih hadir di setiap momen. Dalam rutinitas yang padat, seringkali kita lupa untuk menikmati saat-saat sederhana, seperti menikmati secangkir kopi, mengobrol dengan teman, atau bahkan merasakan angin yang berhembus. Ketika kita bisa menikmati setiap momen dengan penuh kesadaran, hidup terasa lebih bermakna, dan kita akan lebih mudah merasa puas dengan apa yang kita miliki. Kebahagiaan itu bisa kita temukan di sini dan sekarang, bukan nanti atau di tempat lain. Melatih diri untuk memaafkan adalah kunci ketenangan batin. Setiap kali kita menyimpan kemarahan atau kebencian, kita sebenarnya sedang memberi beban pada diri sendiri. Memaafkan bukan berarti kita melupakan, tetapi lebih pada membebaskan hati kita dari beban emosi negatif. Dengan memaafkan, kita memberi ruang bagi kedamaian dan kebahagiaan untuk mengisi hati kita. Jangan biarkan kesalahan masa lalu merusak kebahagiaan kita di masa kini. Tips berikutnya adalah selalu melihat setiap ujian sebagai bentuk kasih sayang Allah yang ingin kita menjadi pribadi yang lebih baik. Ketika kesulitan datang, anggaplah itu sebagai latihan untuk menguatkan hati dan mempertebal kesabaran kita. Alih-alih merasa terpuruk, coba tanyakan pada diri, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Dengan begitu setiap ujian akan terasa lebih bermakna, dan memberi kita kekuatan yang baru untuk melangkah ke depan. Kemudian coba buat kebiasaan untuk melakukan kebaikan setiap hari, sekecil apapun itu. Dengan memberi kepada orang lain, baik dalam bentuk senyuman,
pertolongan, atau sekadar mendengarkan cerita mereka, kita sebenarnya sedang menanam benih kebahagiaan di hati kita sendiri. Saat kita fokus pada memberi, bukan pada menerima, hati kita akan lebih mudah merasa damai dan puas. Kebaikan yang kita sebarkan akan kembali pada kita dalam bentuk kebahagiaan yang tak terhingga. Berdoa dan berserah diri kepada Allah adalah sumber kekuatan terbesar. Dalam setiap doa, kita mengakui bahwa kita hanyalah manusia yang penuh keterbatasan, dan bahwa hanya Allah yang Maha Tahu yang terbaik bagi kita. Dengan berserah diri, kita tidak lagi terjebak dalam kekhawatiran yang berlebihan, karena kita tahu bahwa ada tangan yang lebih kuat yang akan menuntun kita. Saat kita bisa benar-benar berserah, hati kita akan menemukan ketenangan yang sulit dijelaskan. Terakhir, ingatlah untuk selalu menghargai diri sendiri. Jangan terlalu keras pada diri hanya karena kesalahan-kesalahan kecil yang pernah kita buat. Kita semua adalah manusia yang terus belajar, dan wajar jika kita melakukan kesalahan. Beri diri kita kesempatan untuk bangkit, untuk memperbaiki, dan untuk terus tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Hargai setiap usaha yang kita lakukan, dan jangan biarkan keraguan menghalangi langkah kita.